Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil halimil ghafur, al-wadudis syakur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, fahuwa ahaqqa mahmudi wa ajjalu mashkur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yasrahu Allahu lana bihas sudur. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi aqama manaral islami ba'dad duthur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'thi wan nusyur. Para bapak, ibu dan saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah mengawali aktivitas kita hari ini. Serangkaian ibadah telah sama-sama kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, dengan satu harapan teriring niat dan doa kita bersama, semoga amaliyah dan juga ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima dan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah sebuah kebahagiaan yang sangat berharga ketika kita pagi-pagi sudah berada di rumah Allah. Karena masjid adalah rumah Allah, dan masjid merupakan tempat yang terjauh jaraknya di dunia ini. Walaupun masjid dekat dengan rumah kita, tapi belum tentu orang itu bisa datang ke masjid. Maka alangkah bersyukur dan berbahagia, pagi-pagi sekali kita sudah menjadi tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Inna buyuti fil ardi al masajid, wa inna zuwaru fiha umaruha. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi ini, kata Allah, adalah masjid, dan orang-orang yang mau memasuki masjid akan menjadi tamu-tamunya Allah. Alhamdulillah. Jadi orang-orang yang mau memakmurkan masjid selain tanda orang beriman, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang mau masing-masing juga buat ibadah, mau masuk ke dalam masjid, masuk rumah Allah, menjadi tamu-tamunya Allah. Allah berikan penghormatan, Allah berikan hidangan terbaik buat tamu-tamunya, karena Allah memiliki segalanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara, tanpa terasa seiring dengan pergantian waktu, perpanjangan masa, hari berganti, minggu berlalu, bulan berubah, kita sudah berada di bulan Rajab.
Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang mempunyai berbagai macam keistimewaan. Dan bulan Rajab itu adalah bulan yang merupakan dimuliakan dan termasuk bulan-bulan haram. Inna iddata syuhur indallahi ithna asyara syahra. Ada 12 bulan yang Allah tentukan, dan di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan terpilih yang Allah muliakan. Dari 12 bulan yang ada 4 bulan yang dipilih dimuliakan oleh Allah. Dari 12 bulan-bulan yang dimaksud bukan bulan Januari sampai Desember, Pak, Bu. Ya, kita kan lebih hafal bulan-bulan Masehi ketimbang bulan-bulan Hijriyah, ya. Kalau Masehi mah kita hafal. Sekarang tanggal berapa pasti tahu. Tanggal berapa sekarang? 28 Januari. Tapi tanggal berapa Rajab? Jarang yang tahu. Kita lebih hafal Masehi. Kenapa? Karena pola hidup kita diatur dengan tanggal dan bulan Masehi. Bapak-bapak gajian tiap tanggal 5, tiap tanggal 1, tiap tanggal 10 tuh. Ada nggak bapak-bapak yang gajian tanggal 10 Dzulhijjah? Ditanya sama istrinya, apa? Ya, kapan gajian? Entar 10 Rajab. Nggak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Dari 12 bulan yang ada, dari Muharram, Safar, kemudian terus aja. Ya. Dari Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, lalu Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 4 yang dimuliakan, dipilih jadi bulan yang haram itu. Bulan-bulan itu adalah 3 bulan berturut-turut. Ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram berturut-turut. Dan 1 bulan yaitu bulan Rajab. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi termasuk bulan Rajab ini adalah bulan haram yang di dalamnya dilarang saling bermusuhan, saling membunuh, dilarang saling berperang, kecuali memang musuh yang menyerang kita. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan dari 4 bulan yang ada itu 12 bulan dimuliakan bulan yang 4. Dari 4 bulan yang dimuliakan, Rajab mempunyai predikat tertinggi. Kenapa? Selalu didoakan oleh Rasul, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal. 3 bulan berturut-turut menjadi doa kita bersama, saudara. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Berikan kami keberkahan pada bulan Rajab. Maka bulan Rajab mah berkah, apalagi buat para penceramah, berkah banget itu. Meludan baru selesai, nyambung bulan Rajab. Makanya kalau odran kiai mah nggak ada habis-habisnya. Semalam saja saya masih di lokasi acara, ya, udah ditelepon nggak terjawab, di WA suruh ngisi subuh-subuh di Baitul Izzah. Saya nggak tahu apa ustadznya nggak datang jadi diganti saya, apa mengkaget ingat sama saya juga bingung itu. Jam 9 saya mau ceramah itu dimintai judul, lah saya bingung. Tolong kiai judulnya apa buat besok pagi lah.
Lah saya mau dipanggil ceramah, sekonyong-konyong aja saya balas tuh, udah langsung gitu. Alhamdulillah karena saya untuk hari Sabtu itu 2 mingguan dan minggu ini seling, jadi insya Allah bisa silaturahmi. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Bulan Rajab tergandeng erat dengan bulan Ramadan, dan 3 bulan ini selalu disebut berulang-ulang dalam doa-doa kita. Minta keberkahan di bulan Rajab, minta keberkahan di bulan Sya'ban, sampai kita pada bulan suci Ramadan. Maka bulan Rajab bulan penghormatan sebagai gerbang awal menuju Ramadan. Jadi kalau tadi ada bertanya-tanya, dari 12 bulan ada 4 bulan yang mulia, tapi kenapa ke Ramadan kagak disebut gitu ya? Pasti tadi ada yang bilang dalam hatinya, dari 4 bulan yang mulia itu pasti Ramadan ada, kan gitu. Kenapa Ramadan gak ada? Ramadan gak bisa dibandingkan. Ramadan itu sayyidus syuhur, rajanya bulan di dalam 12 bulan itu bulan suci Ramadan. Jadi paling mulia derajatnya itu mah. Allahumma salli ala Muhammad. Bulan penghormatan Rajab ini. Kemudian bulan Rajab juga dikatakan ya, nama Rajab itu merupakan nama sebuah sungai nanti di surga. Mudah-mudahan yang ibadahnya rajin di bulan Rajab ketemu dengan sungai Rajab di surga. Amin. Mudah-mudahan masuk surga semuanya. Mau masuk surga Pak? Mau masuk surga? Mati dulu. Lah iya kan surga di akhirat adanya ya. Nama sebuah sungai, sebuah telaga yang jernihnya luar biasa, putihnya lebih putih dari susu, madu pun kalah rasa manisnya, wanginya lebih luar biasa. Dalam sebuah riwayat ketika baginda Rasul dimi'rajkan oleh Allah melihat isi surga, baginda Rasul melihat ada sebuah telaga atau sebuah sungai di dalam surga yang baunya harum, airnya jernih, rasanya manis luar biasa. Kemudian Rasul nanya sama malaikat Jibril, Bril, ya Mad. Lah kan dia mah CS, ya biar cepat kelar ceritanya begitu. Kalau subuh ngaji jangan berat-berat, iya. Subuh itu ngaji jangan berat-berat. Ini kadang-kadang subuh, ya, ngajinya berat banget, suruh mikir, aduh. Ngaji subuh itu ibarat orang sarapan. Kalau sarapan itu satu, jangan berat-berat, jangan banyak-banyak. Kedua, jangan keras-keras. Orang sarapan kan gitu ya. Pagi-pagi sarapan bubur, roti, kan gitu ya. Ada yang pagi-pagi sarapan semur jengkol. Ada pakai nasi uduk. Jadi kalau pagi-pagi itu ibarat ngaji pagi itu orang sarapan jangan banyak-banyak, ya kan nggak bagus sarapan banyak-banyak. Yang kedua sarapan jangan berat-berat, jangan keras-keras, sarapan yang empuk-empuk. Ngaji subuh jangan mikir yang dalam-dalam, udah baru bangun suruh mikir lagi, belum cicilan belum kelar, tambah pikiran jadinya. Allahumma salli ala Muhammad. Rasul tanya kepada malaikat Jibril, Bril, iya Mat, tadi aku lihat ada sebuah telaga kayak sungai, baunya kok begitu harum, rasanya manis, jernih luar biasa. Apa itu Bril? Mat, itu adalah telaga atau sungai buat orang-orang umatmu yang punya keistimewaan di bulan Rajab. Buat siapa Bril? 1 hari saja umatmu yang puasa pada bulan Rajab, maka dia berhak mencicipi telaga atau sungai tersebut. Alhamdulillah. Jadi usahakan puasa walaupun sehari 2 hari ya, semampunya. Kayak saya punya mah akut, sehari puasa sehari enggak, dapat 3 hari mahnya kambuh ya.
apalagi yang mahnya banyak. Jam 12 malam mah sakit mah. Ntar jam jam 2 pagi mah, apalagi yang mahnya kronis, mah lor, mah wetan, mah kidul, banyak mahnya. Allahumma salli ala Muhammad. Keistimewaan yang Allah berikan pada bulan Rajab, ya. Dan gerbang awal menuju bulan suci Ramadan. Jadi keutamaannya adalah ketika kita punya kekuatan fisik bisa berpuasa di bulan Rajab, berpuasalah semampu kita. Sehari boleh, 2 hari nggak apa-apa, 3 hari juga nggak apa-apa, seminggu bagus. Keuangan lagi menipis, beras kagak punya bu, sebulan cakep urusan puasa tuh. Jadi lakinya suruh puasa aja, ntar malam tunggu selamatan, irit sebulan. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara, kemudian bulan Rajab juga merupakan syahrul istighfar, bulan daripada taubat, pembersihan diri kita, karena gerbang awal memasuki bulan suci Ramadan, ya. Walaupun yang namanya istighfar itu tiap hari, tiap saat, tiap waktu harus kita lakukan. Istighfar itu nggak cuma karena kita berbuat salah, Pak. Bukan berarti habis berbuat salah lalu istighfar, nggak cuma itu. Tadi kita selesai sholat subuh berjamaah, ketika sang imam mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kalimat yang keluar apa setelah itu? Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Habis sholat istighfar, Pak. Habis ibadah istighfar. Jadi istighfar itu bukan cuma kalimat yang keluar ketika kita setelah melakukan kemaksiatan ataupun kelalaian. Walaupun memang ya itu kalimat penghapus dan penggugur dosa, tapi kata Imam Ghazali, baru bangun tidur aja kita itu udah bergelimangan dosa. Na'udzubillah min. Baru bangun tidur, ya. Lagi enak-enak tidur kedengaran suara azan, suaranya kenceng banget. Tadi saya sampai bingung, Ustaz, lupa itu lokasinya, lupa di sebelah mana. Semua masjid main kenceng-kencengan suaranya. Kirain saya sebelah situ, saya cari nggak ketemu, sebelah sini nggak ketemu, ya. Begitu mau masuk sono, rupanya salah pintu, gerbang ditutup sebelah sono. Iya kan situ ya, belakang apa mana itu, rupanya lurus sedikit, ya. Maklum saya orang kampung, Pak, saya kan orang kampung, jadi kalau masuk komplek rada bingung, ya. Kan beda orang kampung sama orang komplek mah, walaupun orang komplek juga asalnya dari kampung. Podo ae. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi di bulan ini perbanyak istighfar, karena bulan ini adalah bulan Allah. Maka Rasul bersabda, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Rajab syahrullah, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Sya'ban, bulan Sya'ban syahri, bulan aku, kata Rasul. Ramadan syahru ummati, bulan suci Ramadan itu adalah bulannya umatku. Alhamdulillah. Jadi betapa kemuliaannya baginda Rasul, juga terlimpah kemuliaan itu kepada kita. Maka ketika kita memuliakan Rasul dengan sholawat, berarti kita sedang memuliakan diri kita sendiri. Alhamdulillah. Rasul sudah mulia, tapi kita muliakan dengan sholawat, berarti sedang memuliakan diri kita sendiri. Karena kemuliaan baginda Rasul akan terpancar dan terlimpah, merupakan kemuliaan buat umat-umatnya. Buktinya Allah, Rasul, umatku, kata Nabi.
Ramadan bulan umatku. Dengan tanda lain ya, umat-umat lain kagak punya bulan. Makanya umat Rasul umat yang paling mulia tuh. Sampai-sampai para nabi saja ketemu baginda Rasul di Mi'raj, dari langit pertama sampai dengan langit ketujuh. Itu para nabi-nabi lain kalau boleh mengajukan proposal, mereka nggak mau jadi nabi. Kalau boleh milih, mereka nggak mau jadi nabi, tapi memilih menjadi umat baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Jadi seandainya nabi-nabi itu boleh memilih, mereka nggak memilih menjadi nabi, tapi memilih jadi kayak kita, umat Nabi Muhammad. Makanya saudara, sampai Abul Bashar Nabi Adam saja banding-bandingin beliau dengan umat Nabi, geleng-geleng. Apa maksudnya? Begitu mulianya umat Muhammad. Loh, kenapa? Nabi Adam diciptakan berada di surga, betul? Tapi ketika bikin dosa satu, diusir dari surga. Melanggar perintah Allah, larangan Allah dilanggar, ya. Memakan buah terlarang, bermaksiat satu kali, diusir dari surga. Tapi umat Muhammad dosanya banyak, maksiatnya sering, tapi ketika bertobat ada kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Amin. Hebat apa enggak umat Nabi itu, Pak? Dosanya banyak tapi masih masuk surga umat Nabi. Karena Rasul sendiri yang sampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa may ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku, kata Rasul, aku jamin masuk surga, termasuk jamaah Masjid Baitul Izzah, semua dijamin bakal masuk surga. Amin ya Rabbal, dijamin masuk surga Pak Bu, walaupun kagak bareng. Masa iya Ustaz kagak bareng? Loh iya, kita sholat subuh masjidnya sama, muadzinnya sama, waktunya sama, imamnya sama, datang ke masjidnya bareng apa kagak? Enggak. Ada yang bilang baru azan, belum qomat, baru qomat, baru Fatihah. Kita sholat Jumu'ah, ini masjid dipakai Jumu'ah apa enggak? Dipakai tadi ya. Sholat Jumu'ah, masjidnya sama, tempatnya sama, khatibnya sama, imamnya sama. Kira-kira datang ke masjidnya bareng apa kagak? Kagak. Kira-kira yang datang duluan ke masjid yang rumahnya jauh apa yang rumahnya dekat dari masjid? Yang jauh duluan. Tuh. Kenapa saudara? Ya karena masing-masing itu punya hubungan dengan masjid, tergantung mereka. Kenapa? Urusan ke masjid jauh dekat bukan urusan jarak, tapi urusan hati. Bukan urusan jarak, urusan hati. Kalau memang orang hatinya dekat dengan masjid, walaupun rumahnya rada jauh dari masjid, sebelum adzan udah masuk masjid, betul? Dekat dengan masjid. Tapi kalau memang hatinya jauh dari masjid, walaupun rumahnya dekat sama masjid, dengar adzan kaget doang. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Bukan di sini, jauh di Kamerun.
Maka Allah udah tegaskan, fa inni qarib, aku tuh dekat. Tuh. Aku tuh dekat, rumah Allah tuh dekat. Tinggal kamu mau mendekat apa enggak. Dan itu semua bergantung hati kita. Wa bikulli khatwatin tamsiha ila masjid laka sadaqah. Setiap langkah kita menuju masjid terhitung sebagai sedekah. Amin. Jadi luar biasa, Pak. Kita udah nyampe rumah Allah. Itu pahalanya bukan cuma jadi pahala ibadah sholat doang. Langkah kita menuju masjid tercatat sebagai sedekah. Apalagi di waktu subuh. Inna sholatal fajri kana masyhuda. Jadi luar biasa. Maka mari tambahkan semangat kita cinta sama masjid dan pertahankan keistiqomahan kita untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Insya Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Adam bikin dosa satu diusir dari surga. Kita bikin dosa banyak malah pengen masuk surga. Dosa kita banyak tapi doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita nggak mau masuk neraka, pengen semua ke surga. Padahal kita bikin dosa banyak ya. Mohon maaf rada kenceng ini, pegang aja ya. Tuh. Ya. Kalau apa namanya pakai digini kan jadi kayak pembaca berita gitu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah ya. Kemudian yang kedua, salutnya Nabi Adam kepada umat baginda Rasul Muhammad. Nabi Adam bikin dosa satu, diusir dari surga. Tapi umat Muhammad bikin dosa banyak malah pengen masuk surga. Nabi Adam dihukum, diturunkan ke dunia, terpisah. Ratusan tahun Nabi Adam bertaubat. Ratusan tahun Nabi Adam bertaubat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 400 tahun Nabi Adam bertaubat, terpisah dari istrinya. Udah di dunia belum ada orang, cuman berdua doang, dipisahin lagi. Lah kan bingung mau cari kemana ya. Jadi kalau Ayu Ting Ting mah masih mending salah alamat ya. Lah ini cuman berdua, mau nanya siapa? Apa mau di Sherlock gitu. Ya. 400 tahun Pak taubat itu. Baru taubatnya diterima, doanya diijabah ketika diketemukan keduanya itu di sebuah tempat yang mulia di Arafah, di sebuah bukit kecil bernama Jabal Rahmah. Mudah-mudahan pada bisa ke tanah suci semua. Iya, tapi haji ongkosnya naik, ya. Umroh juga naik. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Allah kasih rezeki kita bisa berangkat ke tanah suci. Amin. Sebab yang namanya mahal murah, ya itu tergantung rezeki yang kita punya, Pak. Zaman dulu harga mobil murah, Bapak nggak bisa beli. Ya, harga mobil dulu kan ada mobil yang cuma 35 juta, mobil nasional, mobil lawannya barat, apa itu? Timur, ya. Mobil baru 1 juta cakep, nggak bisa beli. Sekarang harga mobil 250 juta malah Bapak bisa beli. Saya tanya, 100 juta sama 250 juta mahalan mana? Mahalan 250. Kenapa waktu murah nggak bisa beli, waktu mahal malah bisa beli? Nah itu, harga tanah cuma 1 juta semeter, ibu bapak nggak bisa beli. Harga tanah 10 juta malah pada bisa beli.
Harga bahan bangunan murah, nggak bisa bangun rumah, nggak bisa renovasi. Harga bahan bangunan mahal, malah pada bisa renovasi, pada bisa bikin rumah, pada bisa bikin ruko, pada bisa bikin kontrakan, bahkan pada bisa kawin lagi kalau berani. Nah, perhatikan bukan masalah harganya. Jadi kalau sekarang harga-harga naik, sekarang kan pada ibu-ibu ini kepada mulai bingung ya. Puasa masih jauh tapi harga sembako udah merangkak naik terus, ya kan? Gara-gara ongkos naik haji naik, kita kan begitu. Yang naik satu merembet kemana-mana, kan begitu. Ya, saya bilang tenang, ya. Walaupun harga itu mahal, kalau Allah kasih rezeki akan menjadi murah, betul. Harga bensin 10.000, ya. Kalau kita punya rezeki kita bisa beli murah. Tapi biar harga bensin 2.000 nggak gablek duit, nggak bisa beli, jadi mahal, gitu maksudnya. Jadi jangan gantungkan hidup kita sama dunia. Allahu Samad, Allah tempat bergantung. Terpisah 400 tahun berdoa, baru diijabah doanya, dijabar rahmah ketemu itu. Tapi umat Muhammad bikin dosa banyak, saat itu dia minta ampun, saat itu juga akan diampuni. Amin. Nggak usah sampai ke Jabar Rahmah, nggak usah sampai ke Arafah. Dimanapun dia bertaubat, dimanapun dia minta ampun, akan diterima taubatnya dan diampuni salah dan dosa-dosanya. Amin ya Rabbal. Makanya nabi-nabi lain dalam tanda kutip iri sama umat Rasul, dijamin masuk surga. Bahkan sampai-sampai ada nabi yang bercandain Nabi Muhammad. Nih, kalau bahasa kita mah sama-sama nabi pada main ceng-cengan. Tahu ceng-cengan apa ya? Dicengin gitu ya. Mad ya. Umat ente Muhammad masuk surga tipis arepan. Bahasa kita ini ya, ini saya olah bahasanya, bukan begitu logatnya. Umat ente mah ke surga tipis arepan mad. Emang apa? Umat ente umurnya pendek-pendek, usianya singkat dibandingkan umat yang lain, betul? Umat ente ibadahnya sedikit, umurnya pendek, ibadahnya dikit. Udah ibadahnya dikit, nawar mulu, kan gitu. Ibadahnya dikit, nawar. Coba deh, sholat dalam satu riwayat kan 50 waktu, tapi dinego demi cinta sama umatnya, mikirin umatnya, akhirnya menjadi 5. Masih ada yang protes, kenapa nggak Nabi waktu itu ya minta nego 2 waktu aja? Kita kan emang tukang nawar kita. Seandainya dikasih 2 waktu, apa nggak nego lagi? Kalau bisa mah 1 aja. Ngapa sih sembahyang subuh pakai 2 rakaat? Kalau bisa mah sholat subuh dihapus aja, nggak usah ada sholat subuh. Tuh, itu manusia, khuliqal insanu halu'a, keluh kesah. Tuh, umatmu umurnya pendek, ibadahnya dikit, pahalanya nggak banyak, ke surga tipis arepan. Tuh, tapi semua itu terbantahkan. Kenapa? Allah berikan kemuliaan kepada umat Muhammad dengan wasilah kemuliaan baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Karena Rasul mulia, umat Rasul juga dimuliakan. Dengan apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan yang udah di depan mata. Dengan Ramadan itu amal ibadah dilipat gandakan. Kalau bicara secara logika, walaupun umat Muhammad umurnya pendek, tapi kalau dihitung secara logika, umat Muhammad pahalanya jauh lebih banyak ketimbang umat-umat lainnya. Kenapa? Di dalam Ramadan Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Kenapa demikian? Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000
Nah ini hitungan matematik nih. Jadi Allah tuh muliakan umat Muhammad sampai dengan hitungan matematika. 1000 bulan 83 tahun. Umat Rasul memang umurnya pendek. Umat lain ada yang 1000 tahun, ada yang 1500 tahun, ada ratusan tahun. Kita 70 aja udah lewat. Jarang. Nabi 63. Jadi kalau ngikutin Nabi umurnya 63, yang sekarang 62 setahun lagi tuh. Yang sekarang 62 11 bulan, udah nggak usah pakai mantang, apa aja makan ada. Mati-mati juga. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang yang barokah. Ya, jadi bukan umur panjang doang, umurnya panjang, usia lama, tapi ibadah kagak, tambah tua tambah banyak maksiat. Itu namanya sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. Allahumma salli ala Muhammad. 1000 bulan 83 tahun kalau kita bulatkan. Umat Rasul ditambah umurnya kalau dapat Lailatul Qadar 83 tahun. Ayo kita hitung matematika. Kalau umur kita 50 tahun atau pukul rata 40 tahun lah. Umur 40 tahun 10 kali dapat Lailatul Qadar, seakan-akan umurnya berapa? 10 dikali 83, 830 ditambah 40, 870. Tuh, ini ngomongin umur dia. Kalau 10 kali, kalau 20 kali, kira-kira lebih panjang umur siapa itu? Umat Nabi. Inilah saudara saya katakan, ketika kita berselawat kepada Rasul, yang mulia Rasul, tapi kita juga terpancar kemuliaan tersebut. Alhamdulillah. Ramadan di depan mata, maka sekarang ini mulai pembuka, bersihkan jiwa-jiwa kita, perbanyak istighfar karena ini bulannya Allah, perbanyak bertasbih memuji Allah subhanahu, karena bulan Allah. Makanya para salafus soleh mengajarkan, ya, ada keutamaan bertasbih di bulan Rajab. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab bertasbihlah dengan kalimat Subhanallahi Hayyul Qayyum. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab. Tanggal 11 sampai tanggal 19 Rajab sampai tanggal 20 Rajab, ya, itu membaca tasbih Subhanallahi ahadis samad. Subhanallahi ahadis samad. Tanggal 21 sampai tanggal 30 Rajab Subhanallahi rauf. Tuh. Bagaimana kalau kalimatnya bukan itu Pak Ustadz? Nggak apa-apa, bertasbih aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimatani khafifatani fil lisan walakin tsaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang enteng diucapkan di lisan tapi pahala timbangan kebaikannya berat. Enteng diucapkan tapi timbangan kebaikannya berat. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berat apa ringan Pak? Ringan, tapi pahalanya berat. Tamla'u ma bainas samawati wal ar. Bertasbih. Ya, udah tua kita mau ngapain lagi ya Pak, ya Bu? Ya, ada nggak ibu-ibunya itu? Ya, bertasbih. Udah tua mau ngapain lagi? Udah kiaki masih main TikTok aja, cis najis. Banyakin istighfar. Israel udah ngikutin mulu. Perbanyak bertasbih di bulan Rajab yang mulia ini. Subhanallah, subhanallah, memuji Allah karena Rajab adalah bulannya Allah. Nanti di Sya'ban
berselawat kepada Rasul. Yang berselawat kepada Rasul insyaallah mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan kita Nabi besar Muhammad. Rajab mohon ampun pembersih hati, Sya'ban berselawat kepada Rasul, maka masuk bulan suci Ramadan, itu bulannya kita. Maka di bulan itu mari semaksimal mungkin kita perbanyak kebaikan-kebaikan dan amal saleh, insya Allah. Suruk jam berapa? Udah suruk ya? Pas, jadi informasinya sampai suruk. Jadi kalau suruk lewat, saya entar kena denda, kena penalti. Itu namanya ustadz profesional. Ini suruk udah lewat masih ceramah aja, nggak boleh, harus profesional. Datang tepat waktu, selesai pun harus tepat. Ini kadang-kadang ada penceramah udah datangnya terlambat. Pas gitu ceramahnya udah waktunya selesai, masih aja terus saja. Saya emang enggak, saya pengen belajar profesional. Maka cukup sekian, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya, insya. Ada sesi tanya jawab atau langsung doa? Enggak ada, cukup? Udah bingung? Ya intinya adalah pengamalan ya. Jadi mari sama-sama, Islam itu pengamalan. Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Ya. Jadi Rasul wasiatkan takwa kepada Allah, sam'i dengarkan nasihat agama, wa ta'ah dan taati agama. Jadi agama jangan cuma jadi bahan perdebatan tanpa ada pengamalan. Jangan cuma pandai berdebat di dalam agama, tapi pandailah mengamalkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama. Sedikit kebaikan beramal soleh dengan pengamalan jauh lebih baik ketimbang hebat berdebat tapi sama sekali nggak pernah mengamalkan. Mudah-mudahan amaliyah kita di subuh ini senantiasa diterima dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang sedikit Allah jadikan ilmu yang barakah, maslahat, manfaat fi dini wal dunya wal akhirah. Semoga semua yang hadir dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, dihasilkan semua hajat, maksud dan keinginannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu shiratal ladzina Rabbi ighfirli wa li. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Maulana ya Ma'bud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa maghfura. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa yarzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana waghfir lana dhunubana wa hasin a'malana wa bayyid wujuhana wa thabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syarri ba'idna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah